Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah serta Bapak Ibu. Di pagi ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, Bapakku datang padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami masih ada, kami masih kuat, sehat, itu semua karena pertolongan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai anak-anak, masih ada sukacita, kita memuji Tuhan di pagi ini. Anak-anak bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Anak-anak ini berkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian untuk kita mendengar firman Tuhan yang yaitu firman Tuhan ku dengar.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari malam hingga pagi ini. Kami sudah memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak yang ada di rumah serta orang tua. Di pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami, biarlah firman yang sebentar kami dengar dapat menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjaga anak-anak ini, dan kami akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai Samuel, dan tema kita pada pagi hari ini adalah Samuel mendengar suara Tuhan, yang terdapat dari kitabnya 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 3. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 3. Di sana menjelaskan bahwa Samuel adalah yang selalu diberkati Tuhan, dan Samuel menjadi pelayan Tuhan sejak masa mudanya. Samuel ada di bawah bimbingan Imam Eli, sebab ketika Hana mandul waktu itu, Hana tetap berdoa kepada Tuhan, meminta dan memohon kepada Tuhan, sebab dia tidak menghasilkan anak bagi suaminya Elkana. Jadi dia berdoa terus, bergumul terus, dan akhirnya dia pun mendapatkan anak. Jadi pada pagi hari ini ketika dia berdoa dan Tuhan pun mengabulkannya, dan janjinya kepada Tuhan pada waktu itu, dia berjanji bahwa ketika Tuhan memberikan dia anak, dia akan menyerahkannya menyerahkannya kepada Tuhan, mengembalikannya kepada Tuhan. Makanya pada saat itu juga Eli sebagai imam atas mereka waktu itu, yang sekaligus juga sebagai pembimbing Samuel. Nah, pada waktu itu juga Samuel ini dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memanggil dia selama 4 kali. Jadi di ketiga 1 sampai 3 kali Tuhan memanggil dia, tetapi Samuel masih belum mengerti bahwa yang memanggil dia itu adalah Tuhan. Ya, ketika Tuhan memanggil dia, Samuel, dia terbangun dan dia pergi ke Imam Eli dan menanyakan ke Imam Eli, "Ya Bapak memanggil aku." Tetapi Imam Eli menjawab, "Tidak, saya tidak memanggil engkau." Selama 3 kali dia menjumpai Imam Eli, tetapi Imam Eli mengatakan tidak. Nah, baru Imam Eli tahu, Imam Eli tahu, maka Imam Eli menjelaskan kepada Samuel ketika kalau dia memanggil kamu lagi, bilang dan jawab, "Ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Ya, atau bahasa sederhananya, berbicaralah Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan, aku mendengar suaramu. Oke? Dan saat itu di yang keempat kali Tuhan baru berbicara kepada Samuel. Berbicara tentang apa? Ada di 1 Samuel pasalnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-11. Oke, Om bacakan ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel." Nah, di sini menubuat tentang Israel. Tuhan bernubuat dan melakukan sesuatu hal bagi bangsa Israel. Jadi akhir dari hidupnya Samuel makin lama makin diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan menyayangi dia dan manusia pun menyayangi Samuel. Ya, sebab apa? Sebab Samuel dengar-dengaran kepada Tuhan. Dengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Nah, mungkin anak-anak juga bertanya-tanya, "Om, bagaimana kami supaya bisa mendengar suara Tuhan, supaya Tuhan itu juga bisa berbicara kepada kami? Bagaimana caranya, Om?" Oke, gampang. Yaitu yang pertama adalah membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, oke? Membaca firman Tuhan. Kedua, berdoa. Oke? Kedua, berdoa. Anak yang selalu berdoa Tuhan selalu berbicara kepada dia. Tuhan akan selalu berbicara. Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Jadi anak-anak harus rajin baca firman Tuhan. Dari dua hal itu adalah hal yang diberkahi, atau pasti kita akan mendengar suara Tuhan di hal yang kedua ini. Oke, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan kalau keluar rumah, pakai masker, dan semangat juga bagi anak-anak yang sekolah online. Tuhan Yesus memberkati, rajin belajar, tetap dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus, rajin belajar Alkitab dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan anak-anak, karena cerita firman Tuhannya sudah selesai, kita akan menutupnya dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan kami. Berkati anak-anak yang ada di rumah yang sedang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuntun mereka, berkati mereka dalam nama-Mu. Berkati juga kedua orang tua mereka yang selalu setia menuntun anak-anak mereka. Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau jaga setiap kesehatan anak-anak ini, dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap pendidikan mereka, dalam setiap pertumbuhan mereka. Engkau memberkati mereka dalam nama Yesus. Dan cerita ini kami akan mengakhirinya, dan serta ibadah kami akan mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.